Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desti Piliana dari Prodi Akuntansi dengan NIM 0302524007. Saya akan menjelaskan materi investasi mata kuliah akuntansi dasar 2 menggunakan sumber referensi dari buku pengantar akuntansi 2 karya Wigen, Kimmel, dan Kiasu. Untuk yang pertama yaitu, apa itu investasi? Dalam konteks akuntansi, investasi adalah penempatan dana oleh perusahaan ke dalam sebuah instrumen keuangan seperti saham atau obligasi dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sebagai rangkuman, investasi bisnis pada perusahaan lain disebabkan oleh beberapa alasan yang dijelaskan pada ilustrasi 12-2. Alasan yang pertama yaitu untuk mendapatkan kelebihan kas hingga suatu saat dibutuhkan. Jenis investasi itu investasi dengan risiko rendah, likuiditas tinggi. Itu sekuritas jangka pendek seperti sekuritas yang diterbitkan oleh pemerintah. Alasan kedua yaitu untuk menghasilkan pendapatan. Jenis investasi berupa sekuritas utang, bank dan lembaga keuangan lain, dan sekuritas saham, reksadana, dan dana pensiun. Alasan yang ketiga yaitu untuk mencapai tujuan strategis. Saham perusahaan pada industri terkait atau industri lain yang tidak berkaitan yang dimasuki oleh perusahaan. Yang selanjutnya itu ada akuntansi untuk investasi utang. Investasi utang atau debt investment adalah investasi pada obligasi pemerintah dan obligasi perseroan. Dalam akuntansi investasi utang, perusahaan membuat daya jurnal untuk mencatat yang pertama akuisisi, yang kedua pendapatan bunga, dan yang terakhir penjualan. Ini ada contohnya, yaitu contoh beberapa transaksi yang berkaitan dengan akuntansi investasi utang. Kita langsung ke jurnalnya. Yang pertama itu jurnal untuk mencatat pembelian obligasi, di debit investasi utang, kreditnya kas, dan jurnal untuk mencatat penerimaan kas atas pengobligasi, debitnya kas, kreditnya pendapatan bunga. Kemudian jurnal untuk mencatat penjualan obligasi, debitnya kas, dan kerugian penjualan investasi utang, kreditnya investasi utang. Dan yang terakhir yaitu jurnal untuk mengaktualkan bunga obligasi, debitnya piutang bunga, kreditnya pendapatan bunga. Kemudian yang kedua yaitu ada akuntansi investasi saham. Investasi saham atau share investment adalah investasi pada perusahaan lain ketika sebuah perusahaan memiliki saham dan atau utang dari beberapa perusahaan yang berbeda. Kelompok sekuritas tersebut dikenal sebagai portofolio investasi. Ada 3 kategori investasi saham berdasarkan tingkat pengaruhnya, yaitu kurang dari 20%, 20% sampai 50%, dan lebih dari 50%. Kurang dari 20% itu tidak ada pengaruh signifikan dan menggunakan metode biaya. 20% sampai 50% ada pengaruh signifikan dan menggunakan metode ekuitas. Untuk yang lebih dari 50% itu perlu membuat laporan keuangan konsolidasi. Menilai dan melaporkan investasi. Kategori sekuritas untuk investasi utang itu ada 2. Yang pertama sekuritas yang diperdagangkan dan sekuritas dimiliki hingga jatuh tempo. Kemudian untuk investasi saham itu sekuritas yang diperdagangkan dan sekuritas yang tidak diperdagangkan. Ini ada rinciannya. Pengisian dalam laporan posisi keuangan. Yang pertama, investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek disebut juga sebagai sekuritas yang dipasarkan. Adalah sekuritas yang dimiliki oleh perusahaan yang siap dipasarkan dan dimaksudkan untuk dikonversi menjadi uang tunai pada tahun siklus operasi mendatang, mana yang lebih lama. Yang kedua itu investasi jangka panjang. Perusahaan umumnya melaporkan investasi jangka panjang pada bagian terpisah dari laporan posisi keuangan.
tepat di atas aset lancar. Investasi jangka panjang dalam sekuritas yang tidak diperdagangkan dilaporkan sebesar nilai wajarnya. Investasi pada saham biasanya dicatat menggunakan metode ekuitas, akan dilaporkan pada bagian ekuitas. Ini adalah penyajian dalam laporan posisi keuangan untuk investasi jangka pendek yang dinilai pada nilai wajar itu ada di aset lancar. Kemudian untuk kerugian yang belum terrealisasi pada sekuritas yang tidak diperdagangkan itu ada di bagian ekuitas dan mengurangi saldo laba. Yang terakhir itu pengelompokan dalam laporan posisi keuangan. Untuk di bagian investasi itu ada investasi saham dengan kepemilikan perusahaan kurang dari 20% dinilai pada nilai wajar, dan investasi saham dengan kepemilikan perusahaan 20% sampai 50% dinilai sebagai ekuitas. Dan di bagian ekuitas itu ada keuntungan yang belum terrealisasi, sekuritas yang tidak diperdagangkan menambahkan saldo laba. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.